warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadillah, NIM 602022021114, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Perkenalkan, nama saya Manda Dwita Aprilia, NIM 602022021116. Perkenalkan, nama saya Reski Amelia, NIM 602022021113. Perkenalkan, nama saya Musliha, NIM 602022021112. Perkenalkan, nama saya Jumalia, NIM 602022021115. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Amanda Dwita Aprilia akan menjelaskan sedikit tentang apa itu etika penulisan karya tulis ilmiah dan tujuan etika penulisan karya tulis ilmiah tersebut. Etika penulisan ilmiah adalah norma atau standar aturan perilaku yang harus dilakukan dan yang tidak dilakukan oleh penulis tentang baik dan buruknya cara penulisan ilmiah. Dalam hal ini, yang dinilai bukanlah benar dan salahnya suatu karya tulis ilmiah, melainkan baik dan buruknya. Oleh karena itu, etika penulisan ilmiah bertujuan agar penulis dapat mengetahui bahwa walaupun ia memiliki kebebasan dan bisa bertindak secara mandiri atau otonom dalam menulis karya tulis ilmiah, penulis harus mampu mempertanggungjawabkan apa yang ditulisnya sehingga standar kualitas karya tulis ilmiah dapat terpelihara dan terjaga, serta masyarakat terlindungi dan terjaga kepentingannya masing-masing dan terlindungi dari kemungkinan dampak negatifnya. Selanjutnya bersama dengan kelompok saya akan membahas mengenai sifat etika penulisan ilmiah. Sifat etika penulisan ilmiah terdiri atas kejujuran, bebas dari plagiarisme, menjunjung hak cipta, keabsahan serta keterandalan. Untuk sifat yang pertama adalah kejujuran atau biasa disebut dengan honesty. Kejujuran adalah sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Penulis yang mengungkapkan hasil dari suatu metode ilmiah atau aplikasi ilmiah harus bebas dari berbagai pengaruh dan tekanan manapun. Penulis dituntut untuk mengungkapkan apa adanya secara baik agar tidak menyimpang dari kaidah bahasa yang sudah baku sehingga tulisannya lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan. Sifat etika penulisan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumalia. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya pada poin kedua, yaitu bebas dari plagiarisme. Sifat berikutnya adalah bebas dari plagiarisme. Penyusunan karya tulis ilmiah harus bebas dari plagiarisme, yaitu penggunaan suatu gagasan, pernyataan, ataupun kalimat orang lain yang diakui sebagai karya tulisnya, tanpa menyebutkan sumbernya. Pencantuman sumber itu sangat penting guna memberikan penghargaan kepada penulisnya, berupa pengakuan yang semestinya atas tulisan tersebut. Pengakuan tersebut dapat dengan menyebutkan sumber kutipannya, seperti nama penulis, tahun terbitan, dan halaman yang dikutip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musliha. Baik, saya akan sedikit menjelaskan tentang etika penulisan karya tulis ilmiah. Poin ketiga yakni menjunjung hak cipta. Hak cipta berkaitan erat dengan hak atas keaslian hasil temuan ilmu dan pengetahuan. Maka itu, hak cipta adalah hak penemu atas keaslian hasil temuannya dalam ilmu dan pengetahuan, serta hak untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil temuannya. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang hak cipta. Adapun pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 berisi hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bersama saya, Reski Amalia, akan menjelaskan sedikit tentang sifat etika penulisan ilmiah. Pada poin keempat, yaitu keabsahan atau validity. Sifat berikutnya yang harus dimiliki oleh penulis adalah keabsahan. Suatu karya tulis ilmiah memiliki sifat keabsahan. Keabsahan terkait dengan konsep atau gagasan yang diungkapkan. Setiap penulis karya tulis ilmiah harus mampu mengungkapkan konsep atau gagasan yang diuraikannya secara baik, bahwa gagasannya adalah sebenar-benar gagasan yang akan menjadi dasar uraiannya. Dari awal suatu tulisan, penulis harus mampu mengungkapkan gagasannya tersebut secara baik sehingga tidak dapat memberikan makna lain atas tulisannya. Perkenalkan, nama saya Farhan Fadila akan memaparkan sedikit materi mengenai keterandalan. Keterandalan juga merupakan sifat utama dari suatu karya tulis ilmiah. Keterandalan adalah ketetapan dan kemantapan atas materi tulisan. Suatu tulisan harus bisa diungkapkan secara tepat sesuai dengan maknanya, sekaligus harus konsisten setiap uraiannya. Keabsahan memiliki keterkaitan dengan keterandalan. Apabila suatu tulisan adalah absah, sudah dapat diartikan bahwa tulisan tersebut juga akan andal. Sebaliknya, apabila tulisan tersebut andal, tulisan tersebut belum tentu akan absah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menjawab pertanyaan dari adik-adik yang diberikan. Yang pertama itu bagaimana etika dalam kepenulisan karya tulis ilmiah. Jadi yang pertama itu seorang penulis harus memiliki sifat kejujuran dan bebas dari sebuah plagiarisme. Di mana plagiarisme ini berarti kita mengambil sebuah hak yang bukan milik kita. Artinya sebuah karya tulis yang ditulis oleh orang lain dan kita mengambilnya itu tidak boleh dilakukan oleh seorang penulis. Kemudian yang ketiga itu keabsahan atau kevalidan dari karya tulis yang kita buat. Dan kejujuran dalam menulis sebuah karya tulis itu merupakan sifat dan syarat dasar yang harus dimiliki oleh seorang penulis. Seperti itu. Kenapa etika penulisan KTI perlu dipahami oleh mahasiswa? Kalau menurut saya itu sangat penting sih. Sangat penting bagi mahasiswa untuk tahu etika penulisan KTI itu bagaimana. Karena kenapa? Karena mahasiswa biasanya itu dalam menyelesaikan studinya harus membuat yang namanya skripsi. Nah, skripsi ini tentunya melakukan penelitian terlebih dahulu di lapangan kan. Nah, itu penting, etika penulisan ini penting untuk diketahui oleh mahasiswa karena jangan sampai mereka membuat penelitian hanya kayak asal-asalan melanggar etika penulisan yang dimaksud ini gitu. Jangan sampai karyanya hanya menjiplak dari karya orang lain, kemudian sumber datanya tidak jelas. Jadi memang harus perlu diketahui etika penulisan ini seperti apa gitu. Jadi arahnya jelas dan tujuannya jelas. Pelanggaran etika penulisan yang sering terjadi atau sering yang dilakukan oleh mahasiswa. Kalau saya melihat di lapangan ya, yang sering terjadi itu, ini benar-benar kayak sering terjadi di penelitiannya mahasiswa itu. Yang pertama itu mungkin sering kita dengar fabrikasi data. Nah, fabrikasi data ini artinya kita sering membuat data fiksi. Ini data fiksi yang tidak valid. Kemudian ini dibuat seolah-olah ada gitu. Jadi kayak sebenarnya ini tidak ada di lapangan, tapi kita buat seolah-olah ada. Itu sering terjadi, sering saya lihat di lapangan. Kemudian yang kedua itu ada falsifikasi data. Falsifikasi data ini sama halnya kayak pemalsuan data. Kayak kita buat data ini
sesuai dengan keinginan kita. Apalagi kalau data kayak hasil data kuesioner ya, apalagi kayak tidak sesuai dengan angka yang sesuai dengan hasil yang kita inginkan, kita ubah-ubah kembali data-datanya itu, jadi kayak tidak sesuai dengan data yang di lapangan. Itu sering saya lihat. Kemudian sering yang terjadi itu pelanggaran kayak memanfaatkan data atau informasi bukan dari sumber asal bukan dari sumber asalnya. Kayak gimana sih, kayak kita mengutip tulisan orang tapi tidak mencantumkan sumber informasinya. Kalau kita ambil datanya di sini gitu, kita ambil informasinya di sini. Itu bahasa sederhananya. Jadi banyak terjadi kejadian-kejadian di lapangan seperti itu. Jadi itu kenapa tadi saya katakan bahwa memang penting gitu mahasiswa sebelum melakukan penelitian tahu etika penulisan itu kayak gimana. Jadi bisa terarah gitu. Oke, pertanyaan terakhir, konsekuensi jika melakukan pelanggaran terhadap etika penulisan KTI. Jika berbicara tentang konsekuensi, itu agak mirip antara konsekuensi yang akan didapatkan oleh mahasiswa maupun dosen atau peneliti. Yang menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang penanganan plagiat di perguruan tinggi, di pasal 10 ayat 4 itu tentang sanksi, ada beberapa yang disebutkan di situ. Yang pertama adalah teguran. Jadi ditegur jika melakukan pelanggaran KTI. Terus yang kedua, peringatan tertulis. Ini sudah bertahap. Teguran baru peringatan tertulis. Setelah itu penundaan pemberian hak mahasiswa. Jadi hak-hak yang seharusnya didapatkan mahasiswa itu ditunda, seperti haknya mahasiswa kan belajar dengan dosen, itu bisa saja ditunda. Selanjutnya pembatalan satu atau beberapa mata pelajaran. Jadi jika melakukan plagiarisme bisa saja dibatalkan beberapa mata kuliahnya atau satu mata kuliahnya, sehingga mahasiswa tersebut otomatis akan kredit gitu, agak fatal. Terus selanjutnya bisa saja diberhentikan dari status dan gelar mahasiswanya gitu, bisa saja di DO dari kampus karena persoalan plagiarisme saja. Dan yang paling yang paling fatal ini tidak diberikan ijazahnya, pembatalan ijazah. Jadi kalau misalkan mahasiswa nih yang misalkan skripsinya yang melakukan plagiat, bisa saja jasanya itu dibatalkan, ditahan. Jadi waktu kuliah selama 4 tahun itu jadi sia-sia gara-gara satu problem, yaitu plagiat. Nah, itu sanksi-sanksi di perguruan tinggi, belum lagi sanksi pelanggaran hak cipta ya jika mengutip dari buku tapi tidak mencantumkan sumbernya. Itu juga fatal, bisa kena denda maupun kena hukuman penjara. Jadi itu satu kesalahan saja bisa membuat mahasiswa karirnya terganggu. Jadi plagiat ini memang penting. Jadi itu saya pribadi bersyukur karena mahasiswa sekarang diajarkan etika tentang karya tulis ilmiah. Semoga kalian semua bisa menerapkan itu sehingga kesalahan-kesalahan dalam penulisan karya tulis ilmiah bisa kalian hindari. Seperti itu. Terima kasih ya.